Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Deni Riyama Silaban, selaku dosen pengampu mata kuliah teori graf lanjut. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang topological prerequisites. Kami dari kelompok 3, saya sendiri, Rudolf Bomartua, bersama dua rekan saya, Pak Luki Simarda dan Ibu Suryudian Pratama. Pada bagian ini, kita akan mereview secara singkat beberapa definisi topological dasar dan fakta-fakta yang diperlukan. Semua fakta-fakta tersebut telah dikenal pembuktiannya. Materi ini dipresentasikan untuk menjaga argumentasi-argumentasi topological dasar dalam pembuktiannya pada level minimum. Beberapa di antaranya yaitu polygon, arc-P, region separates frontier, atau dapat dikatakan sebagai daerah atau kawasan yang memisahkan perbatasan, dan lainnya. Di sini dikatakan, sebuah segmen garis lurus pada bidang Euclidean adalah sebuah himpunan bagian pada bidang R2 yang memiliki bentuk P ditambah lambda dikali dengan Q min P, di mana nilai lambda lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1 untuk titik-titik yang berbeda P, Q yang merupakan elemen dari R2. Sebuah poligon adalah sebuah himpunan bagian pada R2 yang merupakan gabungan dari beberapa segmen garis lurus yang terbatas. Dan ini merupakan homeomorfis pada circle unit S1, yang merupakan himpunan titik-titik pada R2 dengan jarak 1 dari titik asalnya. Di sini, setiap himpunan bagian dari space topological itu diasumsikan membawa subspace-nya topologi. Sebuah polynomial arc, saya sebut saja seperti itu, adalah himpunan bagian pada R2 yang merupakan gabungan dari beberapa segmen garis lurus yang terbatas dan merupakan homeomorfis pada interval tertutup 0,1. Hasil ataupun pemetaan dari 0 dan dari 1 merupakan sebuah homeomorfis, dan ini berarti memiliki endpoint ataupun titik ujung-ujung titik pada polygonal arc-nya yang menghubungkan semuanya dan memberikan ruang untuk berproses di dalamnya. Selanjutnya, polygonal arc pada bab ini kita sederhanakan dengan menyebutnya satu kata saja, yaitu arc. Nah, jika kita perhatikan pada gambar ini, di bawah ini, ini adalah bidang R2. Dan di dalam bidang R2 ini terdapat poligon seperti yang terlihat pada gambar. Dan di dalam poligon ini ada di sini yang namanya straight line segment, ataupun dikenal dengan segmen garis lurus dari titik ini ke titik ini. Ya. Dan ini bisa disebut sebagai arc, atau tadi awalnya polygonal arc. Dari sini ke sini disebut sebagai arc. Selanjutnya, jika pada gambar ini P adalah sebuah arc di antara X dan Y,
kita menyatakan bahwa titik himpunan P tanpa X, Y merupakan interior dari si P. Dengan disimbolkan yaitu P, ini harusnya nolnya di atasnya si P ya. Yang merupakan sebagai hasil dari berkelanjutan untuk 01 di mana arcs dan merupakan gabungan dari beberapa arcs yang menjadi satu dipadatkan dan kemudian tertutup pada R2. Komplemennya itu di dalam R2, oleh karenanya terbuka. Nah, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini, ini adalah R2, dan di dalamnya ini adalah P yang merupakan arc yang terletak di antara X dan Y. Ini adalah X, dan ini adalah Y. Jadi, di sini dikatakan bahwa himpunan P yang tanpa X, Y itu merupakan bagian interior dari si P. Jadi kalau arc ini dihapus, maka ini menjadi bagian interior, jadi bagian dalam. Jadi ini bagian dalam, interior, dan sebagai fungsi yang berkelanjutan pada 01. Dan di sini dikatakan bahwa komplemennya ini tetap masih menjadi bagiannya si R2. Artinya di luar dari poligon ini yang berwarna agak kebiruan atau ungu, ini nih berarti menjadi komplemennya. Jadi yang daerah ini yang saya arsir, nah ini merupakan komplemennya. Dan ini sifatnya terbuka, seperti yang dikatakan. Selanjutnya, misalkan himpunan O adalah himpunan bagian pada R2 yang merupakan sebarang himpunan terbuka yang terhubung oleh arc pada O, ini yang berarti sebuah relasi ekivalen pada O. Kelas-kelas yang ekivalen, yang bersesuaian, itu terbuka kembali. Dan itu menjadi bagiannya dari si O. Sebuah himpunan tertutup dari si X, yang merupakan himpunan bagian pada R2, di sini dikatakan memisahkan region ataupun daerah ataupun kawasan pada O' dari si O. Jika O' itu di luar dari si X atau tanpa si X yang memiliki lebih dari satu region. Perbatasan pada himpunan X yang menjadi himpunan bagian pada R2 merupakan himpunan Y dari semua titik Y yang merupakan elemen pada R2. Sebagaimana setiap ketetanggaan pada Y bertemu dengan X dan R2 yang tanpa X. Perlu diperhatikan bahwa X ini terbuka, maka perbatasannya berada pada R2 tanpa si X. Jadi artinya di sini kita bisa melihat bahwa O adalah himpunan bagian dari R2. Ini jelas ya. Jadi di sini ada R2, ya. Kemudian ini menjadi bagian pada R2. Kemudian O ini tadi itu terhubung, ya,
terhubung, jadi menjadi bagian di sini terhubung, terhubung, dan kemudian di sini dikatakan himpunan tertutup pada X menjadi bagian dari R2. Yang ini himpunan si X ya. Oke, jadi dia himpunan tertutup yang terhubung dengan arc-nya P sedemikian, dan kemudian di sini dikatakan bahwa memisahkan region O prime dari pada O, memisahkan regionnya si O prime pada O. Kalau ini O, maka di luar dari ini adalah O prime. Yang mana yang O prime berarti di luar dari ini semua. Ini, ini, ya. Jadi yang saya lingkarin ini adalah O, maka di luar dari ini adalah O prime. Jadi ini O prime-nya. Oke. Nah, O prime ini tentu memiliki lebih dari satu region. Mengapa demikian? Karena di sini disebut bahwa ini menjadi region-nya. Jadi kita bisa bilang ini sebagai R1, region 1, dan di luarnya ini disebut sebagai region kedua. Ya. Jadi dia pasti lebih dari satu. Oke. Selanjutnya, di sini dikatakan bahwa perbatasan setiap himpunan, sebuah himpunan X yang menjadi himpunan bagian pada R2 adalah himpunan Y untuk semua titik Y yang merupakan elemen dari si R2 itu sendiri. Sehingga setiap ketetanggaan dari Y itu bertemu dengan X dan bertemu dengan si X dan R2 yang bukan X. Jadi ini R2, ini X, dan kemudian di luar dari ini tetap menjadi bagiannya dari si R2, begitu, di luar dari ini, ya, di luar dari si X. Oke. Selanjutnya, perbatasan pada daerah atau kawasan O pada R2 tanpa X, di mana X adalah gabungan dari titik-titik dan arcs yang terbatas yang memiliki dua hal penting. Pertama adalah aksesibilitasnya. Jika X, elemen dari si X berada pada perbatasan O, maka X dapat terhubung kepada beberapa titik di O oleh segmen garis lurus yang interiornya itu berada sepenuhnya di dalam si O. Jadi kalau melihat dari gambar ini, maka perbatasannya si O ini ya, dari sini, ini dia, ini sampai sini, itu perbatasannya itu adalah perbatasannya si O. Sedangkan yang masuk di sini adalah perbatasannya si O pada R2 tanpa si X, berarti ini kita buang, ya. Kalau tanpa si X berarti ini kita buang, di mana X itu merupakan gabungan dari titik, ya. Ini dia ada titiknya. Kemudian ada juga arc-nya. Arc-nya tadi adalah segmen garis lurus, ini disebut segmen garis lurus gitu. Ya. Memiliki dua hal penting tadi ya. Jadi ketika ini tidak ada, maka akan ada dua hal penting. Yang pertama adalah aksesibilitasnya itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa jika ini terjadi jika X elemen dari X, jika X ya, elemen dari si X itu berada pada perbatasan si O. Jadi perbatasannya itu, jadi di sini ya. Di sini ya, di sini sampai sini ya. Di mana X itu dapat terhubung kepada beberapa titik ya, beberapa titik di O oleh yaitu tadi oleh arc-nya si P ini ya, arc-nya si P.
yang disebut sebagai interior ya, atau pada bagian dalam. Nah, sebagai akibatnya, sembarang 2 titik pada perbatasan O itu dapat terhubung oleh sebuah arc yang sebuah arc bagian dalam yang berada pada O. Jadi eh, sembarang 2 titik itu bisa terhubung pada pada arc-nya si O ini dia ya, atau kita sebut sebagai, ini ada simbol P berarti si arc-nya P ya, dapat terhubung dengan interiornya di sini ya, sepanjang dia ada di arc-nya si P ini gitu ya. Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ya, hal yang kedua bahwa perbatasan pada O yang memisahkan O dari bagian-bagian yang tersisa pada R2. Bagian-bagian tersisa pada R2 itu berarti ini R2, ini adalah O, berarti bagian yang tersisa itu adalah yang ini, yang saya arsir. Nah, jadi yang di luar-luar ini ya. Oke. Jadi jika si 01 dipetakan terhadap P yang merupakan bagian dari si R2 itu berkelanjutan, yang psi 0 elemen dari 0 dan psi 1 bukan elemen dari 0, maka P bertemu dengan perbatasan-perbatasan pada perbatasan-perbatasan O, paling tidak itu di titik si Y, selama Y-nya itu merupakan X, di mana si X bukan elemen dari si O. Nah, titik pertama pada si P adalah yaitu si R2 yang bukan si O. Jadi si R2 yang bukan si O berarti di mana saja bebas, tapi yang jelas pada R2 tapi bukan si O. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Seperti itu, di mana-mana. Oke. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk pada bagian ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Luki Simarda. Terima kasih. Denny dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya Luki Simarda akan melanjutkan presentasi dari Pak Rudolf, yaitu mengenai prasyarat topologi part 2. Di sini saya akan membahas teorema 4.1.1 dan lemma 4.1.2. Oke, langsung saja teorema 4.1.1 di sini membahas mengenai teorema kurva Jordan untuk poligon. Jadi untuk setiap poligon P subset R2 tanpa P mempunyai tepat dua wilayah. Masing-masing memiliki seluruh poligon P sebagai perbatasannya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, every polygon has an inside and an outside. Jadi setiap poligon itu terdiri atas bagian dalam dan bagian luar. Sebagai ilustrasinya, di sini ada illustration of the Jordan Curve Theorem. A Jordan Curve di sini yang digambarkan dengan pena warna hitam, bentuk kurvanya yaitu yang disimbolkan dengan pena warna hitam. Kemudian dibagi menjadi dua, yang di dalam berwarna biru terang dan di luar adalah warna pink. Selanjutnya lemma 4.1.2, kita biarkan P1, P2, P3 menjadi 3 busur antara dua titik akhir yang sama tetapi sebaliknya terputus. I1, R2 tanpa P1 gabungan P2 gabungan P3 memiliki tepat 3 daerah dengan perbatasan P1 gabungan P2, kemudian P2 gabungan P3, dan P1 gabungan P3. Kemudian
lemma 4.1.2 yang kedua, jika P adalah busur antara titik di P1 dan titik di P3 yang bagian dalamnya terletak pada daerah R2 tanpa P1 gabungan P3 yang mengandung P2, maka P irisan P2 tidak sama dengan himpunan kosong. Sebagai gambarannya, di sini kita punya figur 4.11, the arcs lemma 4.1.2. Nah, untuk lemma 4.1.2, di sini kita bisa gambarkan jika P1, P2, P3 adalah busur, maka busurnya adalah ini. Untuk P1, kemudian ini untuk P2, dan yang ini adalah untuk P3. Maka P1 gabungan P2 kita peroleh gambar seperti ini, kemudian P2 gabungan P3 kita peroleh gambar seperti ini, dan P1 gabungan P3 kita peroleh gambar seperti ini. Jadi terdapat 3 region. Region pertama, region kedua, dan region ketiga. Lemma yang kedua di sini disebutkan bahwa arcs P yaitu yang ini dari titik P1 hingga titik P3 melewati titik P2. Kita gambarkan seperti ini, maka titik P irisan titik P2 tidak sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena P irisan P2 itu sama dengan P2. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lemma 4.1.3. Di sini lemmanya tertulis, misalkan X1 dan X2 adalah himpunan bilangan dari R2, ini adalah X1 di sini dan X2-nya ini. Ini adalah himpunan X1 dan X2-nya. Dan untuk X1 dan X2-nya adalah himpunan tak terhubung. Kemudian, masing-masing gabungan dari berhingga banyak poin dan arch. Dan misalkan terdapat P itu adalah sebuah arch antara poin di X1 dan X2 yang interiornya terletak di daerah O. Ini adalah poin di X1 dan ini adalah poin di X2. Kemudian, ini merupakan sebuah arch-nya yang dimisalkan dengan P. Yang interiornya terletak di daerah O. Ini adalah daerah O, interiornya adalah ini. Ini adalah R2 di sini, ini adalah R2 adalah bidang pada R2 yang bukan dari gabungan himpunan X1 dan X2-nya, maka ini di sini dan di sini. Dan di sini dijelaskan, maka O tanpa P ini adalah daerah dari R2 tanpa X1 digabung dengan X2 dan digabung dengan P. Maka himpunannya adalah himpunan O dan himpunan di luar X2 digabung P digabung dengan X1. Di sini dijelaskan P tidak memisahkan daerah O pada R2 tanpa X1 digabung dengan X2. Iya, berarti daerahnya adalah daerah yang di sini. Tanpa X1 digabung dengan X2. Jadi ini adalah P-nya tidak memisahkan daerah O pada R2 tanpa X1 digabung dengan X2. Jadi daerahnya adalah ini. Selanjutnya,
Sn adalah bola berdimensi n. Himpunan Sn titik di R pangkat n plus 1 pada jarak 1 dari titik asal. Di sini kita misalkan, jika dia n-nya adalah 2, maka S2 adalah himpunan S2 titiknya di R3. Untuk Sn ini sendiri berarti tergantung dari nanti kita memilih n-nya berapa. Selanjutnya, 2 sphere dikurangi atau tanpa kutub utara 001 adalah homomorfik terhadap bidang. Berikut adalah contoh dari two-dimensional perspective projection of a sphere. Jadi di sini bisa kita sebut adalah 2 sphere itu adalah bola juga. Jadi ini adalah 2 bola yang ada di R3. Dan kemudian gambar ini merupakan bola dengan kutub utara di titiknya 0,0,1. Dan jika 2 sphere itu tanpa atau dikurangi dengan kutub utara 0,0,1, maka dia akan menjadi lingkaran saja. Maka inilah yang disebut homomorfik terhadap bidang. Jadi 2 sphere dikurangi kutub utara 0,0,1 adalah bidang lingkaran. Dan jika digambarkan, kalau lingkaran itu memiliki 2 daerah, yaitu di dalam lingkaran ini dan di luarnya. Berarti ini sama juga dengan bidang, karena homomorfik memiliki jumlah daerah yang sama. Di sini juga disebutkan homomorfisme untuk pi S2 tanpa 0,0,1 adalah homomorfik terhadap R2 yaitu bidang. Contohnya adalah stereographic projection. Di sini untuk stereographic projection contohnya adalah bola. Jika bola itu kita lihat bayangannya dari atas terlihat seperti lingkaran. Jadi S2 itu adalah bola yang tanpa 0,0,1 bayangannya terlihat seperti R2. R2 adalah lingkarannya. Jadi ini yang disebut dengan stereographic projection. Selanjutnya, jika P subset dari R2, P itu adalah poligon, berarti P-nya adalah di sini adalah R2-nya, yaitu bidang R2. P-nya adalah di dalam R2-nya, dan ini adalah poligon. Dan O-nya adalah adalah daerah berbatas di R2 tanpa P. Jadi O-nya itu di luar P. Kemudian kita sebut untuk C. C-nya itu adalah circle. Di sini circle-nya yaitu adalah P inverse P. Jadi dia itu bukan di P. Jadi beda dari P. Dan untuk C sendiri adalah beradanya di S2 yaitu di bola ini. Dan himpunan P inverse O itu di sini kita sebut bisa P dan S2 tanpa P inverse P digabung dengan O. Jadi P digabung dengan O adalah bagian ini. Jadi S2 tanpa ini adalah yang diarsir ini. Dan daerah S2 tanpa C. S2 tanpa C berarti ini adalah S2, C-nya hanya ini, dan S2 tanpa C ini. Sini. Selanjutnya untuk teorema 4.1.4, misalkan terdapat besi yaitu memetakan C1 ke C2 yang merupakan homomorfisme antara 2 circle pada S2. Kita bisa tulis S2-nya berarti adalah himpunan paling besarnya dan terdapat 2 circle yaitu C1 dan C2-nya. Di sini kita akan memetakan C1 ke C2-nya yaitu besinya, fungsi besi. Dan di sini dimisalkan O1 adalah daerah S2 tanpa C1. Ini adalah O1.
yaitu daerah di S2 tanpa C1, berarti di mana saja bisa asalkan bukan di C1-nya. Dan untuk O2-nya adalah daerah S2 tanpa C1, C2. Berarti O2-nya adalah dimanapun kecuali kecuali tidak terdapat di C2-nya, tanpa C2-nya. Maka besi dapat diperluas ke homomorfisme dengan C1 digabung dengan O1, homomorfisme dengan C2 digabung dengan O2. Untuk fungsi besi ini, jika dipetakan dari C1 ke C2, pemetaannya akan kembali ke dirinya sendiri atau bentuknya akan sama dengan C1 digabung dengan O1 akan sama bentuknya dengan C2 digabung dengan O2. Jadi untuk homomorfisme adalah memetakan dan mempertahankan bentuk dari besi C1-nya itu sendiri ke C2. Baik, sekian dari presentasi kami dan terima kasih.